Kementerian Pertahanan berencana akan melakukan pendidikan militer bagi mahasiswa lewat program bela negara, namun tidak bersifat wajib, melainkan sebatas pilihan. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih ikut atau tidak ikut dalam program tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, saat ini Kementerian Pertahanan memiliki program bela negara yang akan disalurkan kepada masyarakat. Kemenhan juga menawarkan program itu untuk diterapkan di kampus-kampus agar dapat menjadi salah satu mata kuliah pilihan yang dapat diambil para pelajar. Namun, Trenggono belum dapat memastikan kapan program pendidikan militer itu dapat diterapkan di kampus-kampus di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan pendidikan militer melalui program bela negara pada mahasiswa. Trenggono ingin anak muda Indonesia tak hanya kreatif dan inovatif, namun juga memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Program bela negara sendiri merupakan program yang akan terus dijalankan oleh Kementerian Pertahanan yang bertujuan menyadarkan masyarakat, khususnya anak muda, agar bangga sebagai orang Indonesia. Program ini dipastikan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tim Liputan Berita 1. Pendidikan militer untuk mahasiswa. Apakah pendidikan militer bagi mahasiswa sebagai bentuk rasa cinta akan bangsa dan negara? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Profesor Bondan Tiara Sofyan. Selamat pagi Prof. Bondan, selamat pagi Bu Bondan. Pagi Mbak Cakri. Iya, dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk berpartisipasi di topik dialog kita pada pagi ini, pendidikan militer untuk mahasiswa. Bu Bondan, ini menarik dan pasti akan saat wacana ini muncul pasti akan menjadi pertanyaan khususnya mungkin bagi mahasiswa ini ya. Pendidikan militer ini pendidikan militer seperti apa sih? Itu menjadi pertanyaan utama mungkin Bu. Seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Cakri. Terima kasih sudah diundang ke Berita 1. Iya. Jadi begini, ini ada dua hal yang agak tercampur-campur. Yang pertama itu adalah mengenai bela negara dan kemudian ada mengenai komcat, komponen cadangan. Ketika kita bicara bela negara itu adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika kita bicara bela negara itu tidak ada militer sama sekali. Okay. Bela negara itu hak seluruh warga negara, mulai dari PAUD sampai mahasiswa. Nah, itu bela negara ya. Bela negara ini adalah dasar dan fondasi dari kita sebutnya SIS Hankam Rata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Sisa. Ya, nah, ketika kita SIS Hankam Rata itu dasarnya bela negara. Bela negara itu nilainya ada 5, 1 cinta kepada tanah air, kemudian kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia kepada Pancasila, yang keempat rela berkorban, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, itu adalah bela negara. Nah, ketika kita bicara pendidikan militer, ini beda. Bela negara ini kan harus oleh seluruh warga negara Indonesia karena memang kita harus tahu bahwa terkait pertahanan negara ini selalu ada ancamannya. Sehingga ini harus dijaga. Ketika kita bicara ancaman, ada ancaman militer, ada ancaman non-militer, dan ada campuran di keduanya, yaitu ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida itu adalah ancaman militer dan non-militer yang tercampur, namun dalam konteks pertahanan negara, ketika dia dianggap sebagai bagian dari ancaman militer, maka yang menjadi yang terdepan itu adalah TNI. Jadi sekali lagi saya bahwa ada ancaman militer, non-militer, hibrida. Untuk ancaman militer dan ancaman hibrida itu TNI yang di depan. Nah, untuk melapis TNI, karena kan TNI kekuatannya saat ini kita tahu 400.000 orang. Nah, untuk melapis kekuatannya supaya banyak, itu akan kita bentuk namanya komponen cadangan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2019 mengenai sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, untuk membentuk komponen cadangan ini harus latihan militer karena itu diatur dalam Undang-Undang 23 tersebut. Jadi salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi komponen cadangan lulus latihan dasar kemiliteran. Nah, latihan dasar kemiliteran 3 bulan Mbak Cakri, ya 3 bulan, dan itu hanya bisa yang bisa direkrut itu adalah usia 18 sampai 35 tahun. 35 tahun ya, Bu? Ya, nah mahasiswa kan rentang umurnya di situ ya, 18 sampai ya kalau mahasiswa S1 sampai 22. 22 begitu ya. Ada
pada saat yang bersamaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan ada program yang namanya Merdeka Belajar, dan untuk di pendidikan tinggi itu kan namanya adalah Kampus Merdeka. Di mana di dalam dalam program Kampus Merdeka itu mahasiswa diberi kebebasan selama 1 sampai 2 semester untuk mengambil kegiatan-kegiatan di luar program studinya. Kegiatannya itu bisa magang di industri, bisa student exchange, pertukaran pelajar, bisa pengabdian masyarakat, bisa kegiatan mandiri, kegiatan apa saja yang nanti itu diekivalenkan dengan SKS. Baik, artinya Bu Bondan, mohon maaf saya potong terlebih dahulu sebelum lebih panjang lagi. Ini artinya pendidikan militer dan bela negara ini harus kita pisahkan terlebih dahulu, dan yang akan direncanakan untuk akan diterapkan di kampus-kampus dan dijalankan oleh mahasiswa selama 1 semester ini adalah bela negara, begitu ya Bu ya, bukan dalam bentuk pendidikan militer. Mungkin bayangannya ada latihan fisik militer. Ada 2 Mbak Cakri, ada 2. Jadi kalau bela negara itu tetap harus dilakukan, dan dia nggak cuma 1 semester, nggak cuma 1 semester kalau bela negara. Jadi kalau bela negara itu kan bukan militer, jadi dari awal ketika orientasi mahasiswa baru kan sudah dikasih pembekalan mengenai bela negara. Ayo kita bela negara, ayo mahasiswa caranya bela negara dengan berprestasi, dengan datang ke kampus tepat waktu. Nah, jadi bela negara tetap harus ada di kampus, tetapi dia bukan militer. Nah, untuk yang militer ini sekarang belum ada Mbak Cakri, tolong dicatat, ini belum ada karena kami sedang membicarakannya. Nah, itu nanti adalah terkait komponen cadangan. Nah, ketika kita akan merekrut komponen cadangan, karena mendaftar sebagai komponen cadangan sesuai dengan Undang-Undang 23 itu kan hak setiap warga negara. Ketika dia hak setiap negara kan harus difasilitasi. Nah, salah satu fasilitasinya adalah lewat perguruan tinggi karena usianya pas ada di situ. Nah, nanti kita akan tawarkan terkait kampus Merdeka. Jadi sekali lagi pendidikan militer ini tidak sama dengan bela negara. Bela negara itu ya harus dilakukan oleh semuanya. Harus begitu ya. Dasar dari pembentukan karakter warga negara Indonesia juga begitu. Tapi ini pendidikan militernya yang lebih konkret mengarah ke komponen cadangan seperti itu. Ya, betul. Oke, baik. Tapi untuk pelaksanaannya sendiri akan seperti apa? Mungkin kita dari sisi pengajar atau pemberian proses belajar mengajarnya dan juga kurikulum yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk pendidikan militer ini seperti apa? Gambarannya mungkin akan selalu di lapangan, mungkin Bu ya. Awam mahasiswa atau masyarakat menilainya pendidikan militer di kampus seperti apa nih begitu? Ya, jadi untuk menjadi Komcat ini, komponen cadangan, kan ada latihan dasar kemiliteran. Dan oleh Undang-Undang 23 itu diatur bahwa dia durasinya selama 3 bulan. Nah, latihan dasar kemiliteran ini memang dilaksanakan di satuan-satuan TNI, memang latihan dasar kemiliteran. Jadi Latsatnya memang adalah latihan dasar kemiliteran. Kurikulumnya itu sudah mengikuti kurikulum latihan dasar kemiliteran yang sudah umum dipakai, yang selama ini dipakai. Mohon maaf. Sehingga memang di luar kampus dilaksanakan di satuan-satuan TNI, pelatih dari TNI pastinya diasramakan selama 3 bulan penuh, dan dia akan mendapat pelatihan militer. Baik. Ini jadi mungkin dual kampus, tapi dual kampusnya ini spesifik militer begitu mungkin ya Bu Bondan jadinya ya. Baik, ini misalnya Mbak Cakri dari semester 5. Terus kemudian adalah harus mengambil di luar kampus, misalnya saya mau pertukaran pelajar ke Jepang misalnya Bu. Saya mau ngambil latihan dasar kemiliteran, boleh, nanti rencananya seperti itu. Oke, baik. Ini kebetulan kita ada penelpon dari Tangerang, ada Pak Budi di ujung telepon yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan juga atau memiliki pendapat terkait pendidikan militer untuk mahasiswa. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Iya, suaranya mohon maaf kurang terdengar jelas. Selamat pagi. Baik. Baik, silakan Pak Budi, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak Budi, silakan. Iya, terima kasih kepada narasumber. Memang ini untuk pertahanan negara, kami sudah pernah mendengarnya beberapa tahun yang lalu ya. Waktu itu sudah muncul pemikirannya, terus hilang, terus muncul, terus hilang, sepertinya begitu ya.
saya sebagai masyarakat umum sebenarnya melihat ini sesuatu yang baik ya untuk diterapkan terutama bagi anak-anak muda kita yang memang dalam rangka untuk menuju Indonesia maju lah gitu ya, Indonesia yang kuat. Tentu bukan juga faktor-faktor ekonomi atau sosial, tapi juga istilahnya bela negara dan juga pemahaman tentang ketahanan juga pertahanan sehingga memiliki sikap bela negara yang kuat. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber, bagaimana supaya program ini benar-benar bisa konsisten? Jadi memang kalau sudah nanti diterapkan terus konsisten terus, jadi nggak cuma setahun 2 tahun terus berhenti terus hilang lagi. Mungkin itu dan saya sebagai masyarakat umum memandang anak-anak muda kita memang benar-benar membutuhkan untuk penyegaran bahwasanya sebagai negara yang sangat besar dengan heterogen ini kita harus sama-sama untuk mendukung bela negara. Terima kasih. Untuk partisipasinya dan ada pertanyaan ini ternyata untuk Bu Bondan, konsistensinya akan seperti apa untuk pendidikan militer bagi mahasiswa ini nanti, Bu? Meskipun belum diterapkan, segera akan diterapkan mungkin begitu, tapi ini akan menjadi kurikulum yang terus menempel pada kegiatan atau kegiatan kampus begitu, atau ini hanya di awal saja begitu? Pertanyaannya, ini Pak Budi memantau terus perkembangan mengenai hal ini. Jadi kalau tadi Pak Budi bilang bahwa ini dulu terdengar terus kemudian hilang lagi. Jadi memang Undang-Undang 23 tahun 2019 ini Pak Budi berproses lama sekali, jadi sekitar 15 tahun. Jadi dari tahun 2002 itu sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 mengenai pertahanan negara, sudah mulai di drafting, kemudian maju ke DPR, kemudian balik lagi ke pemerintah. Jadi memang ini sudah lama dan akhir tahun lalu undang-undangnya disahkan Pak Budi, sehingga ketika undang-undangnya disahkan kita harus laksanakan. Nah, jadi mungkin yang dulu Pak Budi dengar bahwa dia muncul terus hilang, muncul hilang, itu karena itu adalah proses pembuatan undang-undangnya, karena waktu pembuatan undang-undang demikian panjang sehingga mungkin seperti ada ketidakpastian. Tapi sekarang kita sudah punya undang-undangnya sehingga kita akan laksanakan, dan ketika sudah ada undang-undangnya ya kita harus konsisten. Oke, baik. Karena udah ada undang-undangnya jadi harus konsisten ya, Undang-Undang 23 tahun 2019. Bu Bondan, tapi ini menarik, ini di Undang-Undang 23 2019 terkait komponen cadangan sendiri, ini kan memang berkaitan dengan pendidikan militer tadi, ini hak warga negara begitu. Artinya kalau mahasiswa ini menjadi salah satu SKS mungkin yang harus mereka ambil dalam masa perkuliahan, atau kembali lagi ke hak, ini artinya mereka bisa memilih untuk mengikuti pendidikan militer atau tidak begitu? Ya, betul Mbak Cakri. Jadi ini adalah hak. Jadi hak untuk seluruh warga negara. Kalau hak boleh diambil, boleh tidak. Dan di dalam Undang-Undang 23 itu disebutkan dengan jelas bahwa sifat dari komponen cadangan adalah sukarela. Jadi harus mendaftar. Jadi siapapun, jadi bukan hanya mahasiswa ya Mbak Cakri ya. Jadi untuk komponen cadangan siapapun yang berusia 18 sampai 35 tahun, misalnya pria begitu ya? Apa bisa bagi mahasiswa perempuan juga bisa mengikuti pendidikan militer ini sebenarnya? Boleh. Dan itu tapi ada seleksinya, kita akan seleksi, ada syarat-syarat, ada seleksi, dan kalau lulus seleksi nanti dia boleh ikut. Oke, baik, kembali lagi ini hak dari warga negara Indonesia, tidak menutup kemungkinan bisa untuk mahasiswa pria dan juga laki-laki dan juga perempuan, dan ada seleksi begitu. Berarti betul-betul seperti masuk pendidikan militer begitu ya Bu Bondan ya. Baik, kita masih ada segmen berikutnya untuk membahas terkait pendidikan militer untuk mahasiswa. Di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talks.